klaksonnya si supir yang datang. Begitu dia kebangun, kaget gitu, dia langsung buka lemari, Bu, ternyata beneran si spray tadi itu hijau itu pas tempatnya di tempat yang paling atas. Dia pun ambil tuh spray, ibu saya sekalian, dia pakai deg-degan gemeteran. Dia bawa tuh pakai spraynya tadi ini hijau ini, dia bawa keluar, tinggal supirnya aja, Bu, yang bengong ngelihat tuannya nih, madamnya nih keluar pakai spray. Ibu saya sekalian, dia masuk ke mobil, dia bilang sama supirnya sambil pakai spray. Ya, Bu, ya, dia tutupan badannya pakai spray. Dia bilang, anterin saya kepada ulama siapapun yang kamu kenal. Supirnya bingung. Jadi kita nggak ke tempat syuting, nggak. Batalin semua janji, bawa saya ke ulama siapapun yang kamu kenal. Kata supirnya, saya cuma kenal satu ulama, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia bilang, bawa saya ke sana. Dibawa lah, Bu, nih orang ke Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ketok pintunya syekhnya tersebut, subhanallah, yang buka Syekh Mutawalli Sya'rawi sendiri. Dia buka, Syekh Mutawallinya bingung. Ada orang tutupan pakai spray depan rumahnya. Cewek cantik, dandan menor, tapi pakai spray. Dia bilang, man anti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dengan linangan air mata. Dia bilang, kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Nih Syekh beneran nih, Bu, nih. Kagak kenal sama artis film panas. Syekhnya bener-bener gak kenal artis, Bu. Masya Allah, bener ya. Dia bilang, siapa kamu? Dia bilang, saya bukan siapa-siapa, Syekh. Saya hanya seorang hamba Allah yang kepengen barengan sama Nabi Muhammad. Tolong kasih tahu saya gimana caranya biar saya bisa barengan sama Nabi Muhammad. Gak masuk. Kalau gitu, silakan ceritain tentang kamu ini. Beliau pun ceritakan segala macam hal, minta solusinya sama Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh kemudian menyampaikan, kalau gitu batalkan kontrak kamu sama film tersebut dan kamu pasti akan mendapatkan denda dan lain sebagainya. Dia bilang, pasti Syekh. Kamu mau bayarin dendanya? Saya akan bayar, Syekh. Dia bilang, selebihnya segera berangkat pergi umrah, selesaikan urusanmu di sana. Bilang sama Nabi Muhammad alaihissalam, nyampe kamu umrah, kerjakan umrahnya, datang tawaf Ka'bah, bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hambamu balik kepadamu ya Allah, tolong selamatkan hamba. Samperin Nabi Muhammad, datang ke Madinah, berziarahlah ke makam Nabi, sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini saya datang padamu wahai Rasul, tolong selamatkan aku ini. Nah, ini orang kalau deket sama Nabi Muhammad, Bu, jauh dari dosa. Ya kan, Bu? Dosa kita kan alhamdulillah nggak ada yang main film panas nih di sini. Jadi kalau deket sama Nabi Muhammad, banyak baca sholawat, biar ketemaksa juga. Biarpun terpaksa, biarpun pura-pura, kalau kamu deket sama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka insya Allah jauh dari dosa-dosa. Maka ibu-ibu pernah dengar ada salawatan bunyinya gini, ya Sayyidi, ya man lahul jahu indallah, innal musiina gad lidhambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, duh baginda kami, duh Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah, wahai pemilik pangkat tertinggi di sisi Allah. Innal musiina qad ja'uk, nih ada hambamu tukang ngerjain dosa.
banyakin dosa. Ngomongin orang iya, bohong iya. Dosa, segala dosa kita kerjain. Qad ja'uk, datang padamu wahai Rasul. Lidzambi, bawa dosa-dosa. Yastaghfirunallah, mohon ampun kepada Allah. Tolongin nih Rasul, tolongin nih Rasul. Maka teman-teman saya sekalian, kita nih para pendosa perlu dekat sama Nabi Muhammad biar Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi siapa yang kepengen sedihnya hilang, susahnya hilang, kecewanya hilang, was-wasnya hilang, hatinya biar senang terus, hatinya biar damai terus, hatinya biar bahagia terus dalam segala keadaan, deketin Nabi Muhammad. Beliaulah hiburan kita, beliaulah andalan kita, beliaulah orang yang kalau cinta kepada beliau ada di hati kita bakal menerangi hati kita. Saudara sekalian, siapa yang ngerasa dosanya banyak, siapa yang ngerasa dosanya gede-gede, siapa yang ngerasa nih kalau Allah nggak ampunin nggak selamat hidupnya nih, deketin Nabi Muhammad. Kalau kamu deket sama Nabi Muhammad tuh fardambuk, dosamu bakal diampuni sama Allah. Yang deket sama Nabi Muhammad. Caranya gimana nih deketin Nabi Muhammad? Pupuk terus pohon cintamu kepada Nabi. Terus yang banyak solawatan sama Nabi. Yang banyak sebut-sebut Nabi. Yang banyak deketin Nabi. Yang bisa cerita tentang Nabi, ceritain. Yang bisa ngamalin sunnah-sunnahnya Nabi, amalin. Yang bisa bikin anaknya deket sama Nabi, deketin. Ibu-ibu saya sekalian, minimal sekurangnya banyakin baca sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganggur-nganggur daripada nggak jelas, mending sholawatan. Gitu ya? Nyapu-nyapu, sholawatan. Gitu. Lagi ada yang sakit di rumah, sumpek, sholawatan aja yang banyak. Allahumma sholli tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuh pada bisa sholawatannya. Lagi ada yang sakit bilang, ya Allah sampaikan sholawat salammu buat Nabi Muhammad. Tibil gulub, biar bikin hati jadi enak. Jadikan Nabi Muhammad dokter bagi hati kami. Syifaiha, dengannya hati kami jadi pada benar ya Allah. Wafiatil abdan, ya Allah jadikan Nabi Muhammad dokter bagi sakitnya badan keluarga kami. Sehingga dengan berkah Nabi Muhammad pada sehat semua yang ada di rumah kami. Nuril absar, jadikan Nabi Muhammad sebagai dokter bagi pandangan mata, zahir maupun batin kami. Dengannya biar kami nih jadi pada sehat-sehat, penglihatan zahir batinnya. Gitu Bu. Lagi sebel sama suami daripada ngomel Bu, nanti nyesel. Gitu ya. Daripada marah-marah sama suami, nanti suami ikutan marah bisa kebakar rumah tangga ibu. Daripada ada piring melayang, segala sendok melayang. Daripada suara kenceng-kenceng di dalam rumah, ibu bikin hati tambah sumpek, bikin gak enak. Ibu-ibu sini sekalian, kalau lagi sebel-sebel sama suami, dah pergi wudhu, pegang tasbih, sholawatan. Hati jadi lapang, hati jadi senang. Bilangin Rasul, ya Allah,
Katanya nih kan suami jalan surga, buat saya nih kok megelin banget gini. Ntar nabinya bilang, nah emang barang hadiahnya surga memang berat bu, gitu. Kalau yang ringan-ringan hadiahnya kipas angin. Ini hadiahnya surga ya pasti berat gitu kan ya. Dah, alhamdulillah, tolong Rasul nih syafaatin saya biar bisa jadi istri yang sabar. Lagi kesel-kesel ngadepin anak, solawatan. Ibu jangan dicubit anaknya, solawatan aja dulu. Solawatan. Wudu, pergi wudu. Kalau lagi marah tuh Nabi diajarin wudu, kata Nabi. Karena marah tuh dari setan, setan dari api. Nggak ada yang bisa madamin api kecuali Faidha ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka kalau kamu lagi datang kemarahan, buruan pergi wudu. Nabi gitu. Wudu, pegang tasbih, solawatan. Tolongin saya Rasul nih hati biar bisa dikendalikan. Ya Allah, Nabi kabarnya manusia yang paling sabar. Saya umatnya, tolong cipratin sabar Nabi di hati saya. Tolong tularin sabar Nabi di hati saya. Tolong banyakin akhlak Nabi Muhammad pada diri saya. Tolong ya Allah, karuniakan kepada saya kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar ia pun juga menghiasi hati saya. Gitu. Yang dekat sama Nabi Muhammad, batimu bakalan seneng, dosamu bakalan diampuni, insya Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Kami doakan sahabat nasihat diri yang menyimak video ini dapat mengunjungi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.